nomor 3 tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami. Fakta di lapangan berkata lain. Semakin nama Pak Jokowi diserang, maka namanya semakin kuat. Gimana pendapat kalian? Itu dia, ya. Makanya kalian tahu? Kemarin Panglima Jilah yang merupakan pimpinan pasukan merah, pasukan Dayak, datang ke Solo ke rumah Bapak Joko Widodo untuk mengingatkan beliau, jangan lupa nanti main pilin sama-sama. Jangan gitu kau Bung Parmela, itu agenda kedua itu. Agenda pertamanya itu untuk menghadiri acara adat yang akan dihadiri 20.000 pasukan. Main film baru agenda berikutnya. Aku nggak yakin ini, biar tahu kalian pihak sebelah sana bakalan tenang. Karena apa, udah terbukti di Lampung ada acara adat, NTT acara adat. Bapak Joko Widodo tolong dulu bilang sama Panglima Jilah, ya jangan bikin acara adat lagi. Nanti kepanasan lagi mereka. Karena apa? Habis acara adat nanti tiba-tiba main film 2 kali kepanasan. Sedangkan acara adat aja dijalankan, mereka kepanasan, apalagi main film. Tapi mereka sebetulnya pura-pura protesnya itu. Nanti keluar filmnya mereka duluan beli tiket. Mereka duluan beli karcis bioskop. Kita dengarkan, yuk kita dengarkan. Ya. Mbak Bambang. Ya Pak. Daripada masuknya dulu. Ingatkan dulu. Tidak apa-apa ya. Ini saya mundur. Dia mundur lagi. Kita mengundang beliau untuk datang di acara Bahu Bede Bahana, acara adat kita di tanggal 22 Agustus. Jadi kabarnya acara adat seperti apa? Bahu Bede Bahana, Bangkuli Rajak. Kita pertemuan besar ya. Pertemuan besar. 20.000 lebih pesertanya. Nanti apa yang dilakukan? Oke, kasih. Itu termasuk agenda kelilingnya Bapak juga ya? Bukan. Apa? Khusus? Ya, tidak ada sangkut pautnya dengan agenda Bapak keliling. Ini memang khusus acara adat saja. Begitu ya. Ada penganugerahan gelar juga? Untuk sementara acara ini acara Bahu Bede Bahana, Bangkuli Rajak. Ya, beliau adalah tokoh bangsa ini, itu aja. Kenapa Pak mengundang Bapak? Kecintaan masyarakat Dayak Pak dengan beliau. Selama beliau menjadi presiden, beliau banyak membangun kita juga bisa. Itu saja. Pak, Presiden Republik Indonesia kan 2 lagi kan masih ada Pak yang hidup Pak. Yang satu laki-laki, satu perempuan Pak. Kok nggak pernah Bapak undang? Atau pernah Bapak undang kami nggak tahu kali ya Pak ya? Waduh, memang spesial ternyata Bapak Joko Widodo di mata orang-orang Dayak. Saudara-saudara kita dari suku Dayak. Luar biasa. Bukan hanya di Lampung, bukan hanya di NTT, ternyata juga di Dayak. Dan aku yakin, ya, di suku-suku lainnya di Indonesia ini lebih banyak yang cinta kepada Bapak Joko Widodo daripada yang menghina beliau. Sama kayak di Lampung, yang menghina paling cuma kelompoknya si Mary. Begitu juga di NTT, kemarin langsung nongol seorang raja, ya, apa namanya, yang protes, ya, Bapak Joko Widodo diberi gelar. Karena apa? Ya, mungkin dia dari partai sebelah. Mungkin loh ya, mungkin. Jadi penilaiannya kurang objektif. Tapi tahu enggak kalian, ya, ini kalian terkejut mungkin. Terkejut kalian, ya, bahwasanya Panglima Jilah juga mengundang YouTuber Nusantara. Keren kali ya. Banyak kali cerita Bung Parmela. Gak usah bohong-bohong kau, gak usah tipu-tipu kau. Mana buktinya Bung Parmela? Aku bilang sama kalian, dari 2 bulan lalu rencana yang direncanakan, ya,
Opung Parbela bersama dengan teman-teman YouTuber Nusantara sudah diundang. Ini buktinya, ini buktinya. Saya akan mengundang YouTuber Nusantara di acara adat saya nantinya, karena saya juga mengundang Pak Jokowi untuk hadir di acara besar itu. Semoga ini menjadi acuan kita untuk Indonesia bersatu. Terima kasih. Itu dia. Opung Parbela gitu loh, YouTuber Nusantara gitu loh, bukan kaleng-kaleng. Yang undang bukan cuma Polda Metro Jaya. Panglima Jila juga ngundang kita. Tapi ini ya, ini karena beliau melihat bahwasannya YouTuber Nusantara ya adalah sebuah komunitas yang memang betul-betul ikhlas untuk membangun bangsa. Berjuang membela kebenaran, keadilan dalam kejujuran ya, dan juga membela orang-orang baik seperti Bapak Joko Widodo, Mas Gibran dan juga Bapak Prabowo. Cuman 3 aja Pung untuk sementara. Kalau misalnya ada lagi yang lain nanti itu cuma sekedar tambahan. Enggak lah ya. Kalian kan sudah lihat bagaimana Opung Parbela juga bersuara untuk orang-orang baik seperti Kang Deddy Mulyadi. Ya, setelah itu lagi pemimpin-pemimpin lainnya ya seperti Kofifa Indar Parawangsa. Seperti juga ya tokoh-tokoh politik yang lainnya ya, Guntur Romli, Didi Sitorus, Ripka Ciptaning, Roy Suryo, ya, Tifa Fauzia, Refli Harun. Baik aku sama mereka, makanya aku sampai sekarang nggak dilaporkan. Ya, jadi kita akan pastikan bahwasannya YouTuber Nusantara kita sudah rembuk ya. Opung Parbela, Agrif Fanani, Khairul Imam, Yahya, Muhammad, dan juga ada beberapa. Dan juga nggak lupa, YouTuber Nusantara juga ada yang menjadi bagian daripada suku Dayak tersebut ya. Ada menjadi lingkaran dari Panglima Jila tersebut, yaitu Bro William Dennis. Jadi beliau ya, beliau udah tua kali. Tapi nggak apa-apa lah. Ya, William Dennis ini adalah salah seorang anggota YouTuber Nusantara yang berdomisili di Kalimantan. Ya, jadi kemarin waktu di IKN, ya kawan ini yang menyambut kita dengan makan siang gratis. Thank you Bro William ya, jangan lupa ya, kita mau datang lagi nih makan gratis. Kita kan rencana 2 hari di sana, kan begitu. Berarti sarapan, makan siang, makan malam 6 kali bos. Nggak seberapa aja itu. Makanya aku bilang sama kalian, YouTuber Nusantara ini bukan kaleng-kaleng, bukan isinya pengangguran. William ini anggota YouTuber Nusantara ya yang ada di sana. Beliau adalah pengusaha catering. Yang kalian kira yang anggota YouTuber Nusantara kaleng-kaleng, Mantap ya, mantap. Ternyata Bapak Joko Widodo masih diingat dan masih dicintai. Aku masih teringat ya, waktu tahun 2022 Bapak Joko Widodo datang ke acara. Ya aku kurang tahu apakah acara yang sama seperti diadakan pada saat nanti tanggal 22 Agustus ya. Nah, apa namanya? Acara ini dihadiri oleh 48.000 pasukan. Wah, luar biasa. Kita lihat ya. Kita lihat ini. Selamat pagi. Wah, merah Selamat semua. pagi. Adil Kak Talino, Baju Ramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Pertama-tama izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Karena kita akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari
masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Terima kasih. Luar biasa. Kalian tengok itu ya, pasukan semuanya warna merah. Tapi satu pun nggak ada pakai lambang kepala banteng. Ini merahnya agak beda nih ya. Tak satu pun yang memakai logo banteng moncong putih. Aku agak ragu ya, nanti aku izin dulu sama Panglima Jila. Kira-kira kalau pakai topi ini, kira-kira aku diizinkan nggak ya? Aduh, 48.000 pasukan. Ini mengklarifikasi jelas. Yang bikin takut Said Didu sehingga dia pakai wig. Takut-takut dia ketemu sama pasukan merah di kain. Ternyata ini alasannya Said Didu pakai wig. Takut dia ketemu sama pasukan merah. Karena apa? Jujur aja aku bilang ya, kemarin biar tahu kalian, ketika Bapak Joko Widodo dihina, dikatakanlah ya, apa namanya, kalau nggak salah bajingan, tolol atau apa gitu ya, Panglima Jila ini salah satu tokoh masyarakat yang paling marah. Yang paling marah nih ya, kita akan cerita banyak tentang Panglima Jila ya, biar dikasih nanti kita ongkos pulang. Kemana lah kalian ya, kan ngerti aja lah kalian ya, kami berangkat ke sana ongkos sendiri-sendiri. Makanya Bapak Joko Widodo kaget ngeliat kami ya kan, di Lampung ada, di NTT ada. Ini di Kalimantan biar tahu kalian, tiba-tiba nongol ya. Ketemu lagi. Apa nggak kaget cuma pengorbanan kita buat beliau kan? Nggak ada yang bisa kita berikan kepada beliau. Selama ini kita hanya memberikan suara, berdarah-darah kita di media sosial. Saatnya kita turun ke lapangan. Ya, sama seperti biasa, kita akan liput semua kegiatan Bapak Joko Widodo di sana. Makanya aku bilang, turun ke lapangan ini kosnya besar ini. Dari semua anggota itu Nusantara yang makan banyak, paling banyak makan ongkos itu Pumpar Belak. Kalau orang dari mana-mana ya kan, dari Jakarta kan begitu, kawan-kawan lainnya dari Jakarta. Jakarta tembak ke NTT, Jakarta ke Lampung, Jakarta ke Kalimantan, sekali ongkos. Oh, Pumpar Belak 2 kali ongkos. Makanya sekali-sekali kalian perhatikan dulu nomor rekening Pumpar Belak di sebelah kanan bawah itu. Terserah kalian, mau kalian isi 200 juta boleh, 540 miliar boleh. Daripada Febri yang saya makan kan mendingan Pumpar Belak yang makan. Bikin masyarakat happy. Terserah, mau dalam bentuk uang boleh, dalam bentuk emas batangan juga boleh. Aduh, kita lihat dulu ya bagaimana marahnya Panglima Jila ketika ya tokoh kebanggaan dari suku Dayak ini diganggu ya. Kita dengarkan. Kami masyarakat Dayak marah. Tidak boleh ada lagi yang menghina presiden. Presiden itu adalah simbol negara. Iya. Menghina presiden sama saja dengan menghina negara. Kami juga tidak terima orang-orang yang mengganggu pembangunan IKN. Iya. IKN itu kebanggaan masyarakat Kalimantan. Iya. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 sudah jelas dinyatakan bahwa pembangunan IKN sudah final. Jadi pembangunan IKN harga mati. Pembangunan IKN itu penting bagi kami orang Kalimantan. Iya. Demi kemajuan Indonesia di masa yang akan datang. Yes. Dan kami pengurus pusat Tario Borneo Bangkule Rajang setanah Dayak tetap mendukung dan menjunjung tinggi hukum. Jadi siapapun yang mengganggu dan menghambat masalah IKN akan
akan berhadapan dengan saya dan pasukan saya, pasukan merah, Tariu Borneo Bangkoi Rajak, setanah Dayak. Oh, pantaslah Amin Rais berani menghinanya dari rumahnya. Gak berani dia di Kalimantan menghina-hina pembangunan IKN. IKN mangkrak. Istana apa? Istana kelelawar. Berani dia gara-gara apa? Di rumahnya dibikin konten. Bikin dulu konten kalian di Kalimantan dulu. Ya sama seperti itu Nusantara. Konten bukan cuma di rumah. Konten di NTT, konten di Lampung, konten di Jakarta, kadang di Polda Metro Jaya, kadang di Polres Jakarta Selatan, kadang di depan gedung DPR. Gak ada yang ditakuti. Bahkan biar tahu kalian Opung Parbila sendiri, ya secara khusus konten kemarin di Sumatera Barat, salah satu tempat yang tidak menerima Bapak Joko Widodo. 2 kali pemilihan, 2 kali juara Bapak Joko Widodo kalah. Di Sumatera Barat sering kali aku konten di situ. Nggak peduli saya. Coba tantang dulu mereka itu para pembenci Bapak Joko Widodo. Tantang dulu mereka yang konten dulu di NTT dan konten dulu di tengah-tengah pasukan merah. Guntur Romli kira-kira berani nggak konten di tengah-tengah pasukan merah? Walaupun sama-sama baju merah. Terus yang boneng-boneng itu siapa itu yang giginya tonggos itu? Yang perempuan itu yang aku nggak pernah mau sebutkan namanya itu? Yang selalu bilang jokodok. Coba dulu kau konten kau di tengah-tengah pasukan merah kau. Bapak Joko Widodo itu bukan orang sembarangan. Beliau itu tokoh, bukan hanya tokoh, tapi ya beliau itu menjadi panutan, menjadi teladan, ya menjadi sesepuh bagi banyak tokoh di Indonesia ini. Bayangkan, ente ini bukan raja ya, tapi sesepuh bagi raja-raja, ya. Jadi jangan sampai kalian itu mau kalian dibong-bongi sama pemberitaan. Ya, jadi ini alasan kedua marahnya Panglima Jila itu kalian tengok ya kan ya. Ternyata ini juga yang makin membuat saya didungiri jalan-jalan di IKN tanpa pakai wig. Aku berharap dia juga podcast kemarin itu kalau bagusnya pakai wig. Lebih ganteng dia kalau aku tengok pakai wig daripada enggak. Aduh, ya. Jadi sekali lagi Opung Parbila ingatkan YouTuber Nusantara ya akan berada di Kalimantan mulai tanggal 21 dan tanggal 22. Dan buat teman-teman yang ingin ketemu dengan Opung Parbila dan teman-teman YouTuber Nusantara, ya, aku bilang sama kalian tanggal 20 hari Rabu, ya tanggal 20 hari Kamis, tanggal 20 hari Kamis yang kita sudah ada di Pontianak. Jadi di Lampung kemarin banyak juga yang minta foto-foto. Di NTT juga banyak juga yang minta foto-foto. Di Kalimantan yakin aku banyak juga ini yang minta foto-foto itu. Karena ternyata orang kedua yang mereka nantikan setelah Bapak Joko Widodo itu ya Opung Parbila. Malah ada kemarin seorang bapak di NTT, ya biar tahu kalian, ya bukan muji diri, apa dibilangnya? Ya kalau Bapak Joko Widodo udah sering ke sini, yang penting aku foto-foto dulu sama Opung Parbila. Karena Opung Parbila baru sekali ke situ kan ke NTT. Aduh, ya jadi memang betul-betul beliau itu mendapatkan penghargaan dari masyarakat, dari tokoh masyarakat ya. Karena apa? Karena Bapak Joko Widodo cenderung mendapatkan tempat ya di semua kalangan. Betul. Cuman Suki Nur aja nggak mengakuinya. Suki Nur siapa lo? Komentar dia Raja Lampung, Raja Jawa, Raja NTT. Ya, komentar biar tahu kalian tentang keberangkatan atau kunjungan Bapak Joko Widodo ke Lampung sama ke NTT kemarin. Langsung aja lah, ya. Tapi kalian jangan emosi kalian. Aku takutnya kalau aku tampilkan video Suki Nur ini kalian emosi. Entah apa aja kalian ketik di situ. Kalau aku tampilkan Suki Nur, macam-macam komentar kalian. Kasihan. Mana ada Raja Jawa, Raja Lampung, Raja NTT ya. Nah ini banyak sekali yang WA saya, banyak sekali yang minta komentar saya bagaimana Presiden Republik Indonesia berapa orang? Banyaknya berapa orang? Tunjukkan dong. Banyak. Paling orangnya itu aja. Kalau nggak Uri Barat ya Ibu Mary.
Banyak, tunjukin. Banyak yang WA saya, minta komentar saya. Siapa lo? Tujuh itu ya, nggak capek-capeknya dia itu ya mengejar kekuasaan, haus kekuasaan. Jadi presiden minta 3 periode, nggak dikabulkan, di demo di mana-mana. Rupanya kurang puas dia ya, keinginannya jadi 3 periode jadi presiden nggak terturuti. Akhirnya anaknya dimasukkan jadi wapres, menantunya digulkan jadi gubernur. Sekarang dia yang sempat ngomong mau pulang ke Solo jadi orang kampung, nggak jadi apa-apa, mau jadi orang kayu, mau jadi petani, mau jadi warga biasa, ya bohong lagi. Nah, oke teman-teman, saya tak random ya, tak bahas semua ya. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Yang penting dia nggak pernah fitnah, yang penting dia nggak pernah nyumpain anak orang, yang penting dia ya nggak bikin Al-Quran di atas kepala orang, atau dia minimal nggak bikin Al-Quran di atas kepalanya sendiri. Bilang ijazah orang ijazah palsu. Ya, gara-gara podcast sama orang yang ngomong ijazah palsu dimasukin penjara. Yang penting nggak begitu. Kalau beliau mengatakan bahwasanya beliau ingin jadi orang kampung, ya kan, dan beliau ingin berpolitik lagi, emang salah rupanya. Sama kayak Opung Parbelak, aku ini orang kampung. Dari antara semua, aku orang paling kampung, biar tahu kalian. Tapi tokoh-tokoh politik biar tahu kalian, bukan cuma yang pro Bapak Joko Widodo yang kenal sama Opung Parbelak, ha? Kalian pun juga yang kontra sama Bapak Joko Widodo kan kalian kenal sama Opung Parbelak. Sedangkan Roy Suryo aja asik-asik aja tuh ngobrol sama aku kemarin itu. Nanti satu ketika aku akan tunjukkan kalian bagaimana aku sama Roy Suryo ngobrol sambil cekak-cekiki. Jadi Opung Parbelak ini bukan cuma disukai oleh pihak kawan, pihak lawan pun juga suka sama Opung Parbelak. Nggak ada salahnya Bapak Joko Widodo presiden 2 periode, ingin pulang kampung, kan nggak salah, udah pulang kampung dia. Ingin jadi orang biasa, sekarang orang biasa dia. Tapi makanya ya beliau itu terlalu muda untuk pensiun di dunia politik. Sama kayak kau keluar penjara, kau kan dakwah lagi kau. Masih terlalu muda kau untuk nggak berdakwah kan? Nggak usah salahkan orang dong. Aduh. Jadi begitu di Lampung disambut dengan gagap gempita, banyak yang menyambut gitu kan, seolah-olah kan. Lalu diulang lagi di NTT, ribuan manusia. Aduh, kita ini orang infotainment, kita ini orang entertainment, ya. Kita ini orang yang nggak buta politik. Kita tuh paham apa yang terjadi di depan panggung, apa yang terjadi di belakang panggung. Kita tuh paham, ya, paham cetowelo-welo. Ya bagi ternak, bagi penyembah, bagi termul, wah, euforia. Oke. Di Lampung. Sebentar dulu. Kalau ngomongin itu kan kemarin waktu Prabowo Gibran dari kalian pun banyak mengatakan kan, ya di depan apa namanya hanya sorotan di depan kamera yang ramekan kampanye 02. Di belakang belum tentu, itu kan kalian bilang kan. Ternyata terbukti kan, banyak yang memilih 02 kan. Aku bilang sama kau Sugit Nur, Opung Parbelak ini saksi nyata. Ini saksi mata, bukan cuma saksi. Tapi aku mendokumentasikan Opung Parbelak bersama dengan 8 orang anak-anak YouTuber Nusantara lainnya. Ya, kita menyaksikan sendiri dan kita mendokumentasikan sendiri ya bagaimana masyarakat betul-betul menginginkan ya untuk dekat dengan Bapak Joko Widodo. Ya, kita lihat aja nanti di Kalimantan. Ya, kita lihat aja bagaimana Opung Parbelak dan juga teman-teman YouTuber Nusantara akan tunjukkan kepada kalian semua, termasuk kepada matamu itu, bagaimana sambutan ya daripada masyarakat Dayak terhadap Bapak Joko Widodo. Kami ini orang infotainment, kami ini orang entertainment. Apa hubungannya? Akhirnya kita tahu apa yang terjadi di depan layar, di belakang layar. Pokoknya itu yang itu yang terjadi ya di apa namanya terjadi di tengah masyarakat. Itulah yang kita tampilkan. Kurang puas kan jadi presiden 3 periode. Nah sekarang main jadi raja-rajaan, Raja Lampung. Ternyata setelah dari Raja Lampung menuai polemik di Lampung, di mana dia berpijak di situ meninggalkan jejak masalah. Nah sekarang di NTT, wah ya kan, yang tampak di depan mata, yang tampak di luar seperti itu kan, ribuan lautan manusia, termulnya menggoreng, PSI-nya menggoreng dengan infotainment, dengan entertainment yang murahan.
pemerintahan. Ternyata nggak lama kan, dalam hitungan jam langsung meninggalkan masalah lagi kan, ya kan? Coba cari di berita di online itu, dibantah oleh raja-raja. Sebagian sudah saya screenshot, sebagian sudah saya screenshot. Raja-raja mana? Cuman satu. Yang datang ke sana itu ada 10. Aku udah hitung, ya ada sekitar 10 raja-raja. Itu yang pro, yang kontra cuman satu. Begitu juga yang di Lampung. Kita harus bisa bikin perbandingannya itu apple to apple. Kalau misalnya ada 10 raja-raja kemarin memberikan gelar sesepuh kepada Bapak Joko Widodo, ada lagi 10 yang menantang ya tentang pemberian gelar sesepuh. Itu baru jadi masalah, kawan. Muak aku sebetulnya membahas ini, betul. 10 raja-raja dibandingkan sama satu. Ribuan orang dibandingkan sama kelompoknya si Mary. So, coba nanti dibaca, tak tampilkan, cari linknya di Google, ya kan? Raja NTT disambut, digelar raja, diberi gelar raja. Padahal kenyataannya kan enggak. Termulnya menggoreng tamu terhormat, orang baik jadi raja, diterima raja, bla bla bla. Nih salah satunya, Raja Amanuban bantah isu penobatan Jokowi sebagai Raja Timur. Memang bukan raja? Langsung bantahan telak. Nah setelah dibantah seperti ini baru PSI-nya agak mereda. Sebentar dulu. Coba komentar dulu nanti. Aku pengen lihat dulu komentarmu, ya. Kalau bisa kau komentar dulu kau di tengah-tengah pasukan merah. Biar dari aku tiketmu, betul. Aku masih belum terlalu miskin untuk apa membelikanmu tiket. Tapi harus di tengah-tengah pasukan merah ya. Coba komentar dulu, konten dulu kau di tengah-tengah pasukan merah. Backstreet loh. Banyak gaya loh. Aduh, ya jadi ku bilang sama kalian, ya Bapak Joko Widodo ini, ya bagi masyarakat luas, ingat, bagi masyarakat luas, sebagian besar ingat, sebagian besar kita itu masyarakatnya tinggal di desa, di perkampungan, di daerah-daerah. Mereka nggak peduli dengan politik, mereka nggak peduli dengan hiruk-pikuk, ya politik yang ada di bangsa ini, di atas bagaimana mereka peduli. Tapi yang mereka ingin lihat, ya mereka ingin rasakan bagaimana sentuhan seorang pemimpin sampai kepada daerah-daerah. Mereka pikir setelah lengser nama Pak Jokowi akan hilang. Tapi kenyataannya tokoh ada Dayak justru datang mencari Pak Jokowi, bukan mereka. Coba perhatikan baik-baik. Di saat sebagian elit menyerang warisan Pak Jokowi, ya, tokoh ada Dayak datang langsung menemui Pak Jokowi di Solo. Ini tamparan halus sebenarnya. Karena masyarakat daerah tidak melihat politik dari omongan di TV atau debat penuh drama. Yang mereka lihat bukti Pak Jokowi yang mulai membangun Kalimantan. Pak Jokowi yang membuat IKN. Pak Jokowi yang membuat Pulau Borneo dilirik dunia. Pak Jokowi yang memberi ruang budaya Dayak supaya dikenal lebih luas. Makanya jangan heran, meskipun Pak Jokowi sudah tidak menjabat, tapi pengaruhnya masih kuat. Bahkan ada yang sampai gelisah melihat nama Pak Jokowi tetap dicari, tetap dihormati, dan tetap dianggap penting oleh banyak tokoh daerah. Ini yang nggak bisa diterima lawan politik. Mereka pengen era Pak Jokowi ini cepat hilang. Tapi fakta di lapangan berkata lain. Semakin nama Pak Jokowi diserang, maka namanya semakin kuat. Gimana pendapat kalian? Itu dia, ya. Makanya beliau itu mendapatkan tempat di hati masyarakat. Di Lampung, di NTT, ya di Kalimantan, kita akan lihat lagi daerah-daerah lainnya di mana masyarakat betul-betul merasakan sentuhan tangan dari Bapak Joko Widodo. Ya, coba dari semua pemimpin bangsa yang ada di Indonesia ini yang masih hidup, mana yang paling sering diundang? Ada sana ya mantan calon presiden, nggak tahu kita betulan diundang atau minta diundang. Tiba-tiba aja udah meresmikan jembatan, tiba-tiba aja udah meresmikan masjid, tiba-tiba aja sudah meresmikan prasasti. Kerjanya seminar sana, seminar sini, ngomong sana, ngomong sini, jelek-jelekin pemerintah, jelek-jelekin Jokowi. Kok yang dijelek-jelekan jadi presiden, sementara yang menjelek-jelekan gak jadi apa-apa. Itu dia. Jadi Bapak Joko Widodo ini biar tahu kalian, ya, biar tahu ya, apa namanya, ini bagi kalangan apa namanya supranatural ya. Banyak yang melihat bahwasanya Bapak Joko Widodo ini dikelilingi oleh sosok gaib, ya. Sosok gaibnya seperti apa kita dengarkan?
Saya pribadi kalau saya melihat gambarnya Pak Jokowi di TV gitu ya, di TV ataupun di mana, itu ada energi kayak gel, energi. Tapi yang lebih kuat itu energi doa. Kalau saya lihat dari Pak Jokowi di TV dan sebagainya, itu banyak sekali doa-doa yang melincah. Bisa doa dari diri Pak Jokowi sendiri, bisa doa dari orang-orang yang selama ini support Pak Jokowi seperti apa. Betul. Boleh jujur? Boleh lah. Mirip Sunan Kalijaga. Dipakai baju apa? Lorek. Pakai belangkon. Tapi belangkonnya yang bendonya itu agak bawah. Itu diem, tenang. Luar biasa. Itu penilaian dari kalangan yang mungkin aktif di bidang supranatural ya. Nah, jadi bagaimanapun gempuran kepada Bapak Joko Widodo dan juga kepada keluarganya, ya, kepada anak-anaknya, ya, tidak akan pernah ya menghancurkan Bapak Joko Widodo secara mental ataupun juga secara spiritual. Nah, makanya gue bilang sebetulnya sama kalian ya, di Indonesia ini ada dua yang bergerak di bidang politik. Yang satu tokoh politik, yang kedua ini kurcaci politik. Jadi sebetulnya yang paling ribut ini kurcaci politik. Terserah aku mau bilang apa, kayak Ferry Amsari, Said Didu, Refliar, itu kurcaci politik itu. Bukan tokoh politik. Terserah mereka mau bilang tokoh oposisi, tapi bagiku itu kurcaci politik. Tahu kalian kurcaci kan? Kemarin salah satu kurcaci politik yang namanya Ferry Amsari, ya, dia mengatakan apa? Apa dia katakan? Dia katakan apa hebatnya Jokowi? Apa prestasinya Jokowi? Muncungmu itu apa hebatnya Jokowi? Ini dengarkan. Hidup Jokowi. Saya juga tidak habis mengerti kenapa keluarga ini begitu diagung-agungkan. Coba sebut apa betul prestasinya bagi rakyat Indonesia. Kenapa buzzer begitu nyaman melindungi keluarga ini? Apa prestasinya? Pak Jokowi tidak pernah mengklaim dirinya adalah orang hebat. Pak Jokowi tidak pernah mengklaim dirinya adalah pakar tata negara. Pak Jokowi mengklaim dirinya adalah seorang orang kampung. Tapi prestasinya bisa dilihat rakyat. Betul. Dirasakan dan berguna buat rakyat. Iya. Buat apa kita mengklaim diri kita adalah akademisi? Betul. Buat apa kita mengklaim diri kita adalah pakar ini, pakar itu? Betul. Buat apa kita mengklaim diri kita pakar hukum tata negara? Tetapi prestasi kita tidak pernah dilihat orang. Satu-satunya prestasi si Ferry Amsari adalah membentuk kabinet bayangan. Kabinet yang sampai kabinet bayangan, ya, kabinet yang sampai sekarang nggak jelas apa pekerjaannya, siapa yang melantik, dari mana gajinya, nggak jelas. Ada yang bisa kalian lihat bagaimana bentuknya bayangan? Bayangan itu nggak jelas kan? Itu dia. Bayangan, kabinet bayangan adalah kabinet yang nggak bisa dinilai kinerjanya. Karena apa? Nggak kerja. Cuman bayang-bayang. Enak aja apa prestasi Bapak Joko Widodo, nggak perlu kuraikan satu-satu. Jalan tol berapa panjang, jalan desa berapa panjang, pelabuhan berapa banyak, bandara berapa banyak, ya. Setelah itu masjid berapa banyak, sekolah berapa banyak, IKN. Aku bilang sama kau Ferry Amsari, 1/100 pun yang dilakukan Bapak Joko Widodo, itu belum bisa kau lakukan, kawan. Tapi kurasa kalau sempat IKN dibangun di kampungnya ini, di Sumatera Barat, kurasa nggak kayak gini muncungnya nih ngomong. Inilah kurcaci politik. Ya, mending kan daripada ku bilang sampah politik. Lebih bagus ku bilang kurcaci politik. Ya, jadi walaupun itu ada yang bikin di situ, Anda itu sampah katanya gitu. Gak tahu siapa yang bikin itu video itu. Ya, jadi itu dulu dari Bung Parbella. Kita akan lihat ya bagaimana kunjungan Bapak Joko Widodo di Tanah Dayak di Kalimantan. Oke? Dan nantikan juga Bung Parbella bersama dengan teman-teman YouTube Nusantara akan berada di Kalimantan. Salam Parbella, salam ekonomi. Salam ekonomi. Salam Parbella, salam NKRI harga mati.